Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang bersedia hadir pada hari ini dalam sosialisasi guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, sama seperti dengan Ibu Suprapti, pada awalnya saya ini pertama kali tahu guru penggerak itu dari Pak Anwar. Jadi Pak Anwar nyuruh saya untuk ikut sebagai guru penggerak. Dan ternyata berapa kali tes akhirnya sampailah saya sampai di sini. Terus terang Bapak Ibu, ternyata setelah saya terjun 1 bulan ini mulai belajar. Jadi kami itu ada modul pertama itu tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita tahu yang namanya Ki Hajar Dewantara itu kan yang ada di moto logo topi anak kita itu, lambang kita kan Tuduri Handayani. Itu aja yang kita tahu. Kalau dari saya, nggak tahu mungkin Bapak Ibu ada yang lebih tahu. Ternyata setelah ikut guru penggerak itu Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang baru terbuka. Oh seperti itu gitu. Nah jadi tadi saya sambung saja langsung dari Ibu Suprapti. Ibu Suprapti tadi menjelaskan bagaimana merdeka belajar. Nah itu merdeka belajar itu salah satu konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara selain Tuduri Handayani, Nadia Mangkukarso, Ingaso Sukodo, Nadia Mangkukarso. Nah itu yang selama ini kita pahami dan kita aktualisasikan waktu K13 itu dalam di kelas pada waktu diskusi kelompok ya kan, bagaimana kita mengarahkan mereka. Ternyata ada hal yang lebih penting lagi. Jadi di sini menurut KHD pendidikan pengajaran itu persiapan selama kepentingan hidup anak kita. Itu secara umum aja, mungkin langsung aja lah dengan waktu. Di sini kalau Ibu Suprapti tadi mengkaitkan dengan merdeka belajar, bagaimana siswa itu di kelas itu dia happy. Jadi bagaimana kita itu mengkondisikan sekolah itu rugi dia pada sekolah hari ini. Bukan sebaliknya, ayo sampai habis sekolah. Malah dia, bagaimana untuk bisa seperti itu? Ialah dengan merdeka belajar, itu yang Ibu Suprapti jelaskan tadi. Nah, kalau dari saya, pemikiran KHD itu kita harus mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Jadi Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman ini tidak bisa kita ubah. Maksudnya, itu sudah terjadi. Kodrat alam itu adalah lingkungan keluarga mereka. Dia anak siapa, tinggal di mana, bagaimana pendidikan bapaknya, ibunya, terus dia terlahir sebagai anak seperti apa, apakah anak yang cerdas, sedang, menengah, atau bagaimana. Itu kodrat alamnya dan tidak bisa kita bantah. Itu. Nah, kemudian kodrat zaman itu adalah kemajuan zaman dan teknologi. Jadi dua hal itu tidak bisa kita ubah. Dalam artian itu harus terjadi dan akan terjadi. Nah, tinggal kita sebagai guru bagaimana menuntun si anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kata Ibu Suprapti tadi, kita kalau sudah ngajar berikan materi, nilai anak bisa galau, ternyata dia ada nyontek, tidak tahu, pokoknya itu sudah senang. Ternyata itu belum sesuai dengan ajaran KHD. Jadi kita sebagai guru harus memahami dulu bagaimana kodrat alam dan kodrat anak. Kita selama ini kalau di kelas itu, misalnya ada 36 anak, pasti ada anak 6 orang yang tanda kutip kan, kita ngomong nakal. Jadi mohon Bapak Ibu jangan dikeluarkan statement nakal di situ, karena itu akan membuat mereka down. Nah jadi harus mereka itu adalah keunikan, karena kita tahu satu kelas itu kan berbeda-beda latar belakangnya, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, berbeda-beda. Nah jadi di sini maksudnya untuk bisa merdeka belajar bagi si anak dan si guru, kita
sebagai guru harus memahami dulu Dioni Cak Mino itu orang tuanya seperti apa, karena anak itu Bu tidak mungkin dia berniat aku kayak kalau sekolah dan bapak itu aku nak percaya itu terjadi spontanitas. Nah kemudian keadaan zaman kita tidak menyangka tahun 2020 ini ada pandemi COVID-19 dan kita juga tidak menyangka kita akan belajar menggunakan teknologi PJJ jarak jauh. Kalau SMA kita kan belajar dari rumah yang telah dibuat oleh Srahendra. Jadi maksud saya ini tidak bisa kita duga. Nah kita setelah kita turut di dalam pertumbuhan teknologi, kita mulai sadar, oh berarti saya ini sebagai guru khusus saya pribadi, saya itu kalau ngomong mengarah ke saya Bapak Ibu ya, maaf kalau nggak sesuai. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, kita selama ini ngomong, oh nak ibu dulu waktu ibu sekolah tidak cak kamu ini, ya kan? Masuk kita tidak cak kamu ini, ibu dulu rajin, semangat, kamu ini malas kan? Ada laptop, ada HP. Ternyata itu nggak boleh kita sebagai guru seperti itu Bapak Ibu. Kita harus, karena zaman kita dan zaman mereka itu berbeda. Jadi apa intinya? Jadi kita sebagai guru harus mengupdate diri, harus terus belajar. Terus terang, setelah saya ikut guru penggerak ini, saya merasa betapa kecil saya. Betapa saya ini perasaan dulu lah belajar ternyata masih banyak kurang. Nah jadi aksi nyata saya langsung saja di sini. Bagaimana kita bisa tahu kodrat alam dan kodrat zaman si anak? Kita harus saja. Nah ini. Jadi berdasarkan keadaan zaman sekarang, pertumbuhan teknologi maupun masa pandemi seperti ini, kita sebagai guru harus survive, harus siap menghadapi tantangan. Jadi intinya begini Bapak Ibu, semakin kita tua menjadi guru ini, semakin kita usianya semakin bertambah. Ternyata kita harus update diri, harus mendapat pengetahuan baru. Kenapa? Karena kita tuh ujung tombak untuk mengadakan perubahan kepada si anak. Jadi kalau kita sendiri, dilakukan kayak juga tak pensiun macam itu, tidak apa. Tapi setelah kita belajar ini, ternyata kita harus update diri. Nah, kemudian oleh hal itulah Bapak Ibu, kita kemarin sudah belajar BCD jarak jauh ya. Kita laporan dengan Pak Anwar, Wakil Kurikulum, Pak Hendra share di grup bahwa ada anak yang bermasalah, dan itu kita harus laporkan, kita harus update kan. Nah, jadi maksudnya tujuan kita mengetahui kodrat alam dan kodrat si anak, kita dengan anak itu tidak menyamakan perlakuan kita terhadap mereka. Jadi misalnya seperti ini, satu kelas itu ada 5 yang agak tanda kutip, karena ekonomi, karena sosial, karena macam-macam. Nah, sedangkan yang lain aman-aman saja, bagus. Nah, bagi anak yang 5 ini, kita tidak bisa samakan sikap kita dengan yang cerdas tadi. Kenapa? Karena kita harus memahami mereka. Kalau kita memahami mereka, si anak itu akan senang Bu dengan kita Bapak Ibu. Oh ibu ini tahunya dengan aku, tidak tuh nak marah dengan aku. Kalau selama ini kan tidak, untuk samakan semua si anak itu. Jadi itu. Jadi saya di sini mengimbaskan, jadi berbagi bagaimana apa yang kami dapat. Kemudian, nah ini. Jadi tindakan saya untuk aksi nyata saya melakukan sosialisasi ini Bapak Ibu. Jadi saya memperkenalkan apa itu kodrat alam dan kodrat zaman, dan kita sebagai guru harus memahami bagaimana keadaan sosial budaya anak tersebut sehingga kita bisa memperlakukan anak itu seperti apa. Jadi maksudnya begini, benar kata Bu Prati, bukan nilai yang utama, tapi sikap mereka dulu. Jadi anak itu tidak semua harus dapat 100 di kelas itu, sesuai kemampuan mereka. Jadi bagi anak yang mungkin tanda kutip dia malas berpikir, tetapi dia rajin di situ, maka kita harus mengikuti dia. Dia bagusnya apa, di mana, dia harus mengapa. Nah seperti itu. Pintar-pintar bagaimana kita menuntun mereka supaya apa yang kita harapkan itu tercapai. Nah di sini Bapak Ibu, kita sudah punya grup WA ya, grup WA dengan orang tua, dengan siswa itu tetap dipertahankan. Karena mungkin nanti Januari kita insya Allah semoga kita berdoa tidak lagi pandemi, kita sudah belajar secara langsung. Grup itu tetap kita pertahankan untuk kita pantau bagaimana
Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan apa yang dimaksud dengan kode dalam kode zaman, mungkin kurang penajaman saja, kurang apa nama itu, agrepnya itu diperjelas lagi mungkin. Mungkin kami dengan Bu Prati memulai di kelas kami nanti mungkin mengajar masing-masing, mungkin nanti bisa kita imbaskan kepada teman-teman yang lain. Nah kemudian bila perlu Bapak Ibu, bila perlu anak yang tanda kutip tadi, yang punya keunikan tadi, orang tuanya disuruh datang ke sekolah. Bagaimana supaya si anak bisa memahami apa yang kita inginkan sesuai dengan tujuan. Nah ini, jadi tolak ukurnya Bapak Ibu, adanya komunikasi. Kita harus mengubah mindset orang tua ke sekolah itu aib selama ini. Tetapi kita kepengen Bapak Ibu, kita justru dengan orang tua itu mitra untuk mencerdaskan, untuk membawa anak ini menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Jadi kita harus komunikasi, terutama dengan anak yang tanda kutip tadi. Kita harus bicara kepada mereka, bukan berarti sering ke sekolah itu ada masalah. Justru kalau anaknya ingin sukses, orang tuanya harus komunikasi. Karena ingat, 3 pusat pendidikan itu adalah keluarga, lingkungan, dan sekolah. Jadi kita ini Bapak Ibu, benar kata Prati tadi, harus banyak belajar. Setelah kita belajar ini ternyata kita ini salah. Telah benar, tapi kurang pas. Terutama untuk mendidik anak kita sendiri dan murid kita. Kita harus memahami mereka. Dengan anak kita pun kita nggak bisa marah-marah, Bu. Mungkin dia balik sekolah capek, telah suruh aku, dia marah kan? Tapi kalau kita mengerti, oh dia capek, maka kita nggak akan memaksa dia gitu. Jadi kita itu harus legowo, harus berbesar hati. Nah tapi intinya itulah Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru ini bagaimana bisa anak murid kita berubah, kita dulu berubah. Di sini saya merasa, aduh harus banyak lagi belajar. Terutama bagaimana kita sebagai guru itu memperbaiki diri kita dulu masing-masing sehingga anak melihat dan menjadi teladan. Alhamdulillah SMA kita, terima kasih kepada Pak Sumi dalam hal ini telah mendukung kegiatan kami, dan nanti kita akan komunikasi dengan wali kelas, TK dan orang tua. Mungkin untuk masukan bagi saya kepada kurikulum, karena saya staf kurikulum, mungkin akan koordinasi dengan Pak Anwar bagaimana untuk semester depan bagaimana kita bisa menindaklanjuti adanya komunikasi antara orang tua dengan siswa yang efektif dan yang baik. Itu saja dari saya, mungkin sebagai berbagi dari kami, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.